Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, untuk kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan terkait dengan hipotesa penelitian, gitu ya. Jadi, sebelumnya sudah kita pelajari tentang, apa namanya, bentar, display setting, swap. Oke, sudah sempat kita pelajari terkait dengan hipotesis, kemudian, sorry, terkait dengan metode dan lain sebagainya. Untuk kesempatan hari ini, kita akan membahas terkait dengan, ya, hipotesa penelitian, gitu ya. Oke. Nah, pembahasan kita untuk hari ini akan terbagi dalam tiga ini, gitu ya. Yang pertama terkait dengan pengertian, yang kedua terkait dengan perencanaan hipotesis, gitu ya, bagaimana kita menyusunnya, dan bentuk hipotesisnya seperti apa. Coba akan kita lihat selama satu pertemuan ini. Oke, yang pertama, nah ini pengertian hipotesis sendiri, gitu ya. Kalau kita melihat dari asal mula katanya hipotesis berarti hypo gitu ya yang berarti kurang dan tesis artinya atau pendapat. Sehingga kalau kita bisa simpulkan sebenarnya hipotesis ini adalah pendapat yang kurang. Dalam artian kurang apa? Kurang bisa dibuktikan dari hanya sebatas dari proses berpikir atau dari hasil berpikir. Jadi memang selama ini kalau kita berpikiran, kalau kita membaca dan kita mencoba untuk menyimpulkan, selama ini sebenarnya masih jatuhnya hipotesis ya teman-teman. Jadi kita hanya menduga gitu. Sehingga untuk melengkapi gitu ya, pendapat tersebut gitu ya, kita melakukan penelitian yaitu dengan menguji hipotesis itu sendiri. Apakah memang hipotesis hipotesis yang kita ajukan itu sesuai atau tidak dengan konstruk teori yang sudah kita pahami selama ini, gitu ya. Nah, sumber hipotesis ini gitu ya, sebenarnya ada tiga gitu ya. Yang pertama teori. Nah, ini mungkin kita bisa dapat dari studi pendahuluan dan lain sebagainya gitu ya. Terus kemudian kalian baca koran, baca sumber berita lainnya gitu ya. Terus kemudian yang kedua adalah terkait dengan pengalaman empiris gitu ya atau pengalaman pribadi. Dan yang ketiga memang ini jarang digunakan tapi memang memungkinkan yaitu melakukan dari studi eksploratif. Mungkin kalau kita kenal sebagai studi pendahuluan gitu ya. Oke. Nah, ketika kita merancang hipotesis sebenarnya ada dua hal ini gitu ya, yaitu terkait dengan substansi dan persyaratannya apa aja. Yang pertama kalau kita membicarakan substansi gitu ya, kenapa sih harus ada hipotesis gitu ya? Nah, substansi ini memang muncul dan ada keterkaitan dengan teori serta masalah yang diteliti. Jadi kalau kalian merancang hipotesis nggak ada hubungannya sama yang mau diteliti gitu ya, berarti tidak sesuai substansinya. Ya, tidak memenuhi substansinya. Yang kedua, kemungkinan jawaban dari permasalahan yang diteliti gitu ya. Jadi memang kita menduga, kita berpikir gitu ya, sebenarnya apa sih hasil dari entah hubungan, entah pengaruh dari satu hal ke hal lain, dari satu variabel dengan variabel lainnya gitu ya, itu seperti apa. Dan kita pasti punya dugaan. Nah, dugaan itulah yang menjadi hipotesis tersebut. Dan yang selanjutnya memang hipotesis itu harus sifatnya teruji dan terukur secara empiris. Jadi kalau misalkan tidak dapat diuji, tidak dapat diukur gitu ya, berarti memang ya bahkan tidak kita nggak ngomongin hipotesis, bahkan kita kembali ke pertemuan sebelumnya yaitu apakah memang variabel tersebut variabel yang bisa diteliti sebelumnya. Nah, untuk persyaratannya ini ada 5 gitu ya. Yang pertama formulasi konsisten logis yaitu hasil berupa konsistensi yang mutlak gitu ya. Jadi semua kondisi tersebut itu muncul dalam seluruh populasi atau seluruh sampel yang sedang kita teliti. Kemudian ekonomis, tidak perlu menguji yang bukan substansi penelitian. Jadi kalau misalkan nggak nyambung sama penelitiannya nggak usah diuji gitu ya. Yang ketiga, tentu saja dapat diuji dengan konstruk, dengan definisi operasional, dengan penurunan aspek atau dari dimensi ke item-item yang ada gitu ya. Terus kemudian spesifik dan tidak ambigu, dan yang terakhir menjadi acuan, yaitu hipotesis tidak bisa lepas dari konsep yang telah didefinisikan sebelumnya. Jadi selain mengukur konstruk yang memang ingin diteliti dan jangan sampai beda dari situ, gitu ya. Oke. Nah, bentuk-bentuk hipotesis sebenarnya ada tiga ini gitu ya. Yang pertama mungkin yang paling tren gitu ya, itu yang paling kita kenal antara dua itu ya, hipotesis nol sama hipotesis alternatif gitu. Hipotesis nol merupakan hipotesis statistik sehingga ini melalui metode pengujian dan bentuk dasarnya berkonotasi negasi dari jawaban. Kalau misalkan ya simpel tidak ada hubungan, tidak ada pengaruh, gitu ya, tidak ada pengaruh yang signifikan, tidak ada pengaruh, tidak ada hubungan yang signifikan gitu ya.
dan menjadi titik tolak kesimpulan. Jadi sebenarnya gini teman-teman, seringkali kalau melihat skripsi gitu ya, saya mengamati bahwa ya menolak H0 dan menerima HA atau H1 atau H alternatif gitu ya, hipotesis alternatif. Nah, yang benar adalah sebenarnya kalau misalkan hipotesis nol tertolak pasti. Cuma yang kita tuliskan adalah apakah hipotesis nol diterima atau ditolak. Sudah, itu sudah cukup gitu. Nah, selanjutnya hipotesis alternatif hasil dari penolakan H0 gitu ya. Jadi kalau misalkan tadi H0 itu negatif ya, kan kena tolak nih ya. Jadi negatif-negatif ketemu positif. Jadi ada hubungan, ada pengaruh gitu. Nah, di sini ada dua jenis hipotesis alternatif. Hipotesis alternatif terarah dan hipotesis alternatif tidak terarah. Nah, hipotesis alternatif tidak terarah ini yang seringkali muncul di skripsi-skripsi kakak tingkat kalian, yaitu menunjukkan bahwa tidak ada hubungan, tidak ada pengaruh gitu ya. Tidak ada keterkaitan, sudah gitu aja. Tapi atau misalkan ada hubungan, ada pengaruh, tapi tidak dijelaskan apakah nantinya dia berbanding lurus kah, berbanding terbalik kah. Nah, kalau berbanding lurus, berbanding terbalik itu masuk hipotesis alternatif terarah. Dalam artian kalau misalkan hipotesis alternatif terarah eh, banding lurus atau positif gitu ya, berarti ketika X naik, Y juga naik. Ketika IV naik, eh, angka DV juga naik gitu. Nah, dan yang terakhir ini adalah hipotesis kerja. Nah, ini sebenarnya hipotesis spesifik dari masalah khusus yang akan diuji. Jadi biasanya di dalam hipotesis alternatif itu juga ada hipotesis-hipotesis yang lebih kecil, gitu ya. Misalkan hipotesis alternatifnya, misalkan variabel X-nya itu adalah satu dimensi, gitu. Nah, satu dimensi dengan, satu variabel dengan jenis multidimensional. Nah, multidimensional kalau correlated kan kita analisis secara menyeluruh gitu ya. Nah, baik itu correlated, uncorrelated, sebenarnya ya kalau kita mau lebih spesifik pakai hipotesis kerja ini gitu ya. Digunakan apabila ingin menguji secara parsial. Jadi kalau misalkan tadi satu variabel multidimensional ada 5 dimensi gitu ya, ya sudah kita dimensi satu ke Y atau ke DV dimensi 2 ke DV dimensi 3 ke DV dimensi 4 ke DV dimensi 5 ke DV. Jadi memang ini sifatnya satu persatu. Dan yang terakhir hanya muncul pada penelitian yang terbukti dalam artian hipotesis nolnya tertolak gitu. Jadi kalau misalnya hipotesis nolnya diterima gitu ya, hipotesis kerja tidak akan muncul. Nah, memang hipotesis kerja itu ada yang sifatnya mayor, ada yang minor gitu ya. Kalau yang mayor ini yang simultan atau yang bersama-sama, yang satu variabel utuh tadi. Kalau yang minor itu per dimensinya gitu ya. Nah, hipotesis kerja mayor ini membuat daftar masalah dan hubungan antar variabel di dalamnya. Tentukan dan cari jenis informasi yang dibutuhkan. Mendata variabel yang akan masuk dalam penelitian, terus kemudian tentukan pihak-pihak yang mungkin akan bersinggungan dengan penelitian dan daftar isu teoritis serta pilih yang paling relevan. Jadi memang sebenarnya ketika kita menjelaskan sebuah fenomena psikologi gitu ya, itu kan sebenarnya kita memilih dari beberapa penyebab, dari beberapa eee, prediktor gitu ya. Yaitu beberapa yang kita pilih. Makanya di sini bagaimana tata cara kita untuk membuat atau menyusun hipotesis kerja mayor gitu ya, ya ini yang dilakukan. Jadi kita perlu memastikan variabel-variabel yang akan atau apa, dimensi-dimensi mana yang lebih dominan dari yang lain, misalkan seperti itu. Nah, mungkin di sini oke. Nah, di sini saya akan memperlihatkan bagaimana sebenarnya eee, selama ini kenapa sih 0,05 gitu ya, kalau teman-teman penasaran. Nah, ini sebenarnya di sini. Di sini, di sini, sini. Nah, di sini mungkin adalah orang yang rata-rata gitu ya. Jadi kalau misalkan eee, apa, ini kita biasanya sebut median gitu ya. Ini aduh tulisan jelek banget gitu ya. Nah, ini min satu standar deviasi, plus satu standar deviasi, plus 2, 3, dan lain sebagainya. Nah, di sini adalah orang yang standar, gitu ya. Nah, orang-orang standar itu selalu ada di tengah. Jadi jangan heran kalau misalkan apa namanya kalian nilai yang apa kok nilainya sama semua atau cenderung sama semua. Ya sudah, memang
kebanyakan ada di sini teman-teman, jadi jangan heran gitu ya. Nah, ini biasanya orang yang skornya bagus gitu ya. Ini atau yang kurang bagus. Nah, bagus dan kurang bagus nih, ini ada sini gitu ya. Misalkan rata-ratanya 70, ada yang dapat 85, ada yang dapat 87 gitu ya. Atau misalnya rata-rata 70 ternyata ada yang dapat 50, ada yang dapat 55, 60, ya dia ada di sini semua gitu ya. Tapi ada juga orang yang dapat nilai 30, 20 gitu ya. Atau misalkan teman-temannya 70 dia dapat 93, 95 gitu ya. Emang orang-orang yang apa, kalau bisa dibilang ini kayak nggak umum di sini. Satu gitu ya, dua. Ini adalah orang-orang yang sifatnya sebenarnya nggak banyak orang yang seperti ini gitu. Nah, kalau kita total di sini 2,1 ditambah 0,1 ada 4,2 ya. Terus di sini 2,1 dan 0,1 4,2 juga 2,2 gitu ya. Nah, 2,2 plus 2,2 4,4. Nah, makanya tapi ini sebenarnya kalau angkanya lebih spesifik lagi ke kecil, nah biasanya jadi kalau di total itu sekitar 4,8 atau 4,7 saya kalau lupa. Tapi kemudian dibulatkan ke 0,05. Nah, makanya titik tolak itu ada di sini, teman-teman. Titik tolak itu ada di sini. Tuh, sehingga orang yang bagus banget sama orang yang jelek banget gitu ya. Ada yang 70 kemudian dapat 100 gitu ya. Nah, ini mungkin ada satu orang. Di sini ada yang dapat di bawah 10 misalkan ya. Mungkin akan ada satu orang. Makanya orang-orang yang berada di titik ekstrim inilah yang menjadi titik tolak. Kenapa sebuah hipotesa itu signifikansinya 0,05? Karena kalau misalkan dia di atas 0,05, dia posisinya antara di sini atau di sini. Makanya ini orang-orang yang jatuhnya devian dan menjadi bukan anomali ya, jadi nggak umum dibanding yang lain. Sehingga kondisi inilah yang menyebabkan kita menolak adanya hipotesis nol itu kita terima atau kita tolak karena ada dia dia ada di tempat aneh ini atau dia ada di tempat standar ini gitu. Nah, ini yang menjadi pertanyaan dalam penelitian kita gitu. Ya, selanjutnya. Nah, penggunaan hipotesa dalam penelitian kuantitatif ini menjadi sangat krusial atau sangat penting bagi penelitian, terutama penelitian kuantitatif yang sifatnya inferensial. Tapi tidak menjadi penting pada penelitian yang sifatnya deskriptif, kuantitatif deskriptif. Misalkan untuk sensus itu nggak penting adanya hipotesis gitu ya. Nah, terlebih lagi, ini saya tekankan lagi, penelitian ini kalau misalkan penelitian-penelitian yang sifatnya explanatory atau menjelaskan, terus kemudian ada sampel penelitian, ada pengujian inferensial, dan berupaya untuk generalisasi, ini adalah beberapa syarat kenapa hipotesa menjadi sangat krusial pada beberapa jenis penelitian tertentu, ya. Nah, oke, baik. Sekian dari saya untuk hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, silakan di grup WA masing-masing. Oke, sekian dari saya untuk hari ini. Terima kasih. Saya akhiri. Selamat pagi ya. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.